Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Hukum perjanjian. Topik keempat dari 50 topik. Subjek dan objek perjanjian, bagian 1. Subjek perjanjian. Subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian diatur di dalam pasal 1315, pasal 1317, pasal 1318, dan pasal 1340 KUH Perdata. Secara umum, subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian. Tetapi dalam praktik, ada juga pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tetapi terikat oleh perjanjian tersebut. KUH Perdata membedakan 3 golongan untuk berlakunya perjanjian yaitu, 1. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. 2. Perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak. 3. Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga. Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatasnamakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja. Hal ini diperkuat oleh pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi, persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317. Pasal 1315 dan pasal 1340 dikenal sebagai asas kepribadian atau asas personalia. Asas ini tidak bersifat mutlak, namun dapat dikecualikan. Pengecualian asas kepribadian diatur dalam pasal 1317 dan pasal 1318 KUH Perdata. Pasal 1317 KUH Perdata menyatakan bahwa dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapapun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu. Pasal 1317 KUH Perdata mempunyai arti bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian, kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Contoh penerapan pasal 1317 KUH Perdata adalah, A. Asuransi jiwa. Santoso bekerja di perusahaan tambang minyak lepas pantai. Meskipun gajinya besar, tetapi risiko pekerjaan juga besar. Santosa kemudian mendaftar asuransi jiwa ketika Santoso setiap bulan wajib membayar pada perusahaan asuransi. Hak tidak akan diterima Santoso, tetapi pihak ketiga yaitu istrinya. Hak tersebut diberikan seandainya Santoso meninggal dunia maka istrinya berhak atas santunan uang dengan jumlah tertentu. B. Kota Kabupaten XYZ memberi izin PT Gas Alam Makmur untuk mendirikan pabrik gas di kota, kabupaten tersebut dengan syarat bahwa kepada penduduk akan diberi gas dengan kondisi-kondisi tertentu. C. Yudi membelikan laptop kepada Rida dengan syarat, Rida harus memberi les matematika gratis kepada Cici, adik Yudi yang masih duduk di sekolah dasar, selama 2 bulan penuh. Pasal 1318 KUH Perdata menyatakan bahwa orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dari sifat perjanjian itu bahwa bukan itu maksudnya. Jika melihat contoh-contoh di atas maka subjek perjanjian, kontrak adalah manusia. Apakah selain manusia dapat menjadi subjek perjanjian? Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek perjanjian adalah subjek hukum yang meliputi A. Orang sebagai manusia biasa, naturjik person. B. Badan hukum, rech person, yaitu berupa perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan. Objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi. Salah satu bentuk prestasi yang paling umum adalah benda. Benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Benda tersebut dapat diperdagangkan. B. Benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain jalan umum, pelabuhan umum, dan sebagainya, tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian. C. Dapat ditentukan jenisnya. D. Dapat berupa barang yang akan datang. Jika tidak memenuhi salah satu syarat di atas maka perjanjian itu batal demi hukum. Apabila perjanjian yang dilakukan tetapi objek, perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikat yang baik maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum.
Dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim. Contoh, Bondan berjanji akan menjual motor kepada Irfan. Ketika Irfan ke rumah Bondan untuk melihat motor tersebut, ternyata motor yang dibicarakan tidak pernah ada, sebab Bondan tidak pernah mempunyai motor. Dalam keadaan ini dapat dikatakan perjanjian antara Bondan dan Irfan tidak pernah ada. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian. Contoh, baju, tanah, rumah, sepatu, mobil. Misalnya Firdaus mempunyai tanah di pinggir jalan raya. Maka Firdaus boleh menjual tanah tersebut tetapi tidak boleh menjual jalan raya tersebut. Hal ini disebabkan karena jalan raya merupakan barang milik umum yang tidak dapat diperjualbelikan. Pasal 1334 KUH Perdata menentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. Contoh, Pak Poniman mempunyai kebun durian. Selama ini, pohon durian di kebun tersebut selalu berbuah lebat pada bulan Maret. Pada bulan Januari, Pak Poniman membutuhkan uang. Pak Poniman kemudian bertransaksi dengan Pak Herlambang di mana Pak Herlambang menyerahkan uang saat ini, bulan Januari, dan akan mendapatkan buah durian pada bulan Maret. Perjanjian bernama, Perjanjian Nominat, Beno MD Kontrak. Menurut Prof. Dr. Maryam Darus Badrul Zaman, SH, perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang mempunyai nama sendiri, diatur, dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus atau perjanjian bernama ini diatur dalam bab 5 sampai dengan bab 18 KUH Perdata sebagai berikut. 1. Perjanjian jual-beli. Jual-beli adalah suatu persetujuan ketika pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Unsur pembentuk perjanjian jual-beli adalah seperti berikut. A. Perbuatan hukum, yaitu adanya perjanjian antara penjual dan pembeli. B. Kesepakatan konsensus, yaitu kesepakatan untuk membeli barang dengan harga tertentu. C. Objek perjanjian, yaitu barang yang diperjualbelikan. D. Para pihak, yaitu penjual dan pembeli. E. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah barang tidak ada, barang tidak sesuai yang dijanjikan, pembeli tidak membayar, dan lain-lain. 2. Perjanjian tukar-menukar. Tukar-menukar ialah suatu persetujuan, ketika kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain. Barang yang dipertukarkan harus merupakan hak milik. Dalam dunia perdagangan, hal ini dikenal dengan nama barter. Segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi pokok persetujuan tukar-menukar. Perbedaan tukar-menukar dengan jual-beli adalah mengenai barang melawan uang, sedangkan tukar-menukar adalah mengenai barang melawan barang. Unsur pembentuk perjanjian tukar-menukar adalah A. Perbuatan hukum yaitu adanya perjanjian antara penukar satu dan penukar dua. B. Kesepakatan konsensus yaitu kesepakatan untuk menukar barang satu dengan barang dua. C. Objek perjanjian yaitu barang yang dipertukarkan. D. Para pihak yaitu penukar satu dan penukar dua. E. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah barang tidak sesuai kesepakatan dan lain-lain. 3. Perjanjian sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, ketika pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap, maupun yang bergerak. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam sewa-menyewa adalah unsur waktu sebab dalam perjanjian sewa-menyewa pasti ada jangka waktunya. Misalnya menyewa mobil selama 12 jam, menyewa rumah selama 1 tahun, menyewa gedung selama 10 tahun, menyewa ruang rapat selama 2 jam dan sebagainya. Unsur pembentuk perjanjian sewa-menyewa adalah A. Perbuatan hukum yaitu adanya perjanjian antara penyewa dan pemilik. B. Kesepakatan konsensus yaitu kesepakatan untuk menyewa barang dengan harga tertentu. C. Objek perjanjian yaitu barang yang disewa. D. Para pihak yaitu penyewa dan pemilik. E. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah jangka waktu tidak sesuai kesepakatan,
barang yang disewa tidak sesuai kesepakatan, dan lain-lain. 4. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Saat ini, perjanjian kerja diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam KUH Perdata, diatur 3 perjanjian yaitu A. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. B. Perjanjian kerja, perburuhan, dan C. Perjanjian pemborongan. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu ialah perjanjian di mana satu pihak, pihak A, meminta pihak lain, pihak B, untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk hal tersebut pihak A memberi upah kepada pihak B. Biasanya pihak B adalah ahli dalam bidang tersebut. Contoh pekerjaan jasa adalah dokter, dokter gigi, ahli kecantikan, ahli rias, jasa mengantar barang dan surat dan lain-lain. Unsur pembentuk perjanjian jasa adalah berikut ini. A. Perbuatan hukum yaitu adanya perjanjian antara pemberi jasa dan pemakai jasa. B. Kesepakatan konsensus yaitu kesepakatan untuk memakai jasa tertentu dengan harga tertentu. C. Objek perjanjian yaitu jasa. D. Para pihak yaitu pemberi jasa dan pemakai jasa. E. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak memberikan jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, dan lain-lain. Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu. Unsur pembentuk perjanjian kerja sebagai berikut. A. Perbuatan hukum, yaitu adanya perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja. B. Kesepakatan konsensus, yaitu kesepakatan untuk bekerja dengan gaji tertentu. C. Objek perjanjian, yaitu pekerjaan. D. Para pihak, yaitu pemberi kerja dan pekerja. E. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak bekerja sesuai perjanjian, tidak dibayar sesuai perjanjian, dan lain-lain. Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan. Unsur pembentuk perjanjian pemborongan seperti berikut ini. A. Perbuatan hukum, yaitu adanya perjanjian antara pemborong dan pemberi tugas. B. Kesepakatan konsensus, yaitu kesepakatan untuk memborong pekerjaan dengan harga tertentu. C. Objek perjanjian, yaitu pekerjaan borongan. D. Para pihak, yaitu pemborong dan pemberi tugas. E. Akibat hukum, yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah pekerjaan tidak selesai, pemborong tidak dibayar, dan lain-lain. Demikianlah materi topik keempat hukum perjanjian. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.